Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiswanto dan Pak Haji selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pajak. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video presentasi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Damar Rizky Indarto dengan NIM akhir 028 sebagai moderator. Dan saya Lesyatia dengan NIM akhir 387. Dan saya Nabila Febriani dengan NIM akhir 373. Dan saya Khalila Zaira Latifah dengan NIM akhir 411. Oke, di sini kelompok kami akan membahas tentang PPN dan PPNBM. Materi pertama bakal disampaikan oleh Alia. Pada Alia saya persilahkan. Baik, terima kasih Damar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian umum mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN sendiri ialah pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Kemudian dalam PPN sendiri terdapat berbagai syaratnya. Yang pertama, syarat subjek pajak, yaitu pengusaha yang terkena pajak. Kemudian yang kedua ialah syarat objek pajak. Yang pertama ada barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Kemudian yang kedua ialah adanya aktivitas penyerahan kena pajak. Selanjutnya ialah barang kena pajak dan jasa kena pajak, di mana setiap barang adalah barang kena pajak atau BKP kecuali yang dikecualikan menurut undang-undang. Kemudian yang kedua ialah setiap jasa adalah jasa kena pajak yang dikecualikan menurut undang-undang. Apabila barang atau jasa tersebut tidak dikecualikan, berarti termasuk barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya ialah barang. Barang di sini dibagi menjadi dua, ada barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud ialah ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang tidak berwujud contohnya itu seperti hak atas merek dagang, hak paten, dan hak cipta. Selanjutnya ialah jasa. Dalam jasa ialah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum, yang dimana yang dapat menyebabkan itu suatu barang, fasilitas, kemudahan, dan hak yang dapat dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Selanjutnya ialah jenis barang yang tidak kena pajak. Jenis barang yang dikenakan PPN didasarkan atas kelompok barang sebagai berikut. Pertama ialah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, biji besi, atau timah atau emas. Kemudian batu bara dan galian C, seperti asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, dan lain-lain. Yang kedua ialah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. Kemudian terdapat daging segar, telur, susu, buah segar, dan sayur segar. Kemudian yang ketiga ialah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Catering, hal ini untuk menghindari pajak berganda karena sudah merupakan objek pajak daerah. Kemudian yang keempat ialah uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Kemudian terdapat jenis
Kemudian terdapat jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Di sini terdapat 15 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama ialah jasa di bidang pelayanan kesehatan medik seperti dokter umum dan dokter spesialis. Kemudian ada jasa di bidang pelayanan sosial seperti panti asuhan, jasa pemakaman, pemadam kebakaran, jasa tempat olahraga non komersial. Kemudian yang ketiga ada jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat ada jasa keuangan, yang kelima ada jasa asuransi, yang keenam jasa keagamaan, yang ketujuh jasa pendidikan, yang delapan jasa kesenian dan hiburan, yang kesembilan jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, yang kesepuluh jasa angkutan umum di darat dan di air, yang ke-11 jasa tenaga kerja termasuk jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. Selanjutnya jasa perhotelan seperti persewaan kamar di hotel, motel, lodgement, dan hostel. Dan kemudian jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Kemudian ada jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan terakhir ialah jasa boga atau catering. Selanjutnya ada objek pajak. Di sini ada 9 objek pajak. Di antaranya ada penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian seperti jual beli, tukar menukar, dan jual beli dengan angsuran. Kemudian yang kedua ialah pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian leasing dengan hak opsi. Kemudian yang ketiga ialah penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat ialah pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas BKP seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Kemudian yang kelima ialah persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Kemudian yang ke-6, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang. Yang ke-7 ialah penyerahan BKP secara konsinyasi. Di sini dapat diketahui bahwa penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Ialah bukan objek pajak atau bukan pengertian penyerahan BKP. Di antaranya ada penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD, kemudian penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, kemudian penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang. Dalam hal PKP telah memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak. Kemudian pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Yang terakhir ialah barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehan tidak dapat dikreditkan. Kemudian terdapat subjek pajak adalah pengusaha, di mana pengusaha ini dapat dibagi menjadi orang pribadi dan badan, yang di mana orang pribadi atau badan tersebut memiliki kegiatan usaha atau pekerjaannya adalah seorang pengusaha, di mana usaha tersebut usaha tersebut dapat menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, termasuk ekspor barang tidak berwujud, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa,
Dan yang terakhir ialah memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Nabila. Pada Nabila saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Di sini ada beberapa kegiatan yang termasuk pengertian menghasilkan menurut penjelasan pasal 5 ayat 1. Yang pertama ada merakit. Menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada memasak, itu di mana mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak. Selanjutnya mencampur, yang dimana mempersatukan dua atau lebih unsur zat untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain. Lalu ada mengemas, yang dimana menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan atau untuk meningkatkan pemasarannya. Lalu selanjutnya membotolkan, memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Selanjutnya, eh, pengusaha kena pajak, di mana yang melakukan penyerahan atau barang kena pajak atau jasa kena pajak yaitu pengusaha yang lalu dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Namun di sini tidak termasuk pengusaha kecil yaitu omset per tahun maksimal 600 juta, kecuali pengusaha kecil yang memiliki untuk dikukuhkan sebagai PKP. Di sini ada syarat pengenaan PPN. Yang pertama itu syarat subjek pajak, di mana ini tuh pengusaha kena pajak. Yang kedua itu syarat objek pajak. Yang pertama ada barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua adanya aktivitas penyerahan kena pajak. Lalu ada tarif pajak. Untuk selain ekspor itu 10% dari dasar pengenaan pajak, dan untuk yang ekspor itu 0% dari dasar pengenaan pajak. Oke, selanjutnya dasar pengenaan pajak atau DPP, di mana harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak itu dalam hal harga jual atau penggantian sukar ditetapkan. Menteri Keuangan dapat menentukan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain ditetapkan Menteri Keuangan sebagai dasar pengenaan pajak adalah yang pertama itu untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua, untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. Yang ketiga, untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Yang keempat, untuk persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar. Yang kelima, untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar. Yang keenam, untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual sampai dengan Maret 2010 di sini. Untuk yang ketujuh, itu untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang kedelapan, untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang kesembilan, untuk jasa anjep piutang adalah 5% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih sampai dengan Maret tahun 2010. Yang ke-10, untuk penyerahan yang dilakukan oleh
PKP pedagang eceran emas perhiasan adalah 20% dikali jumlah keseluruhan penyerahan barang dagangan sampai dengan Maret 2010. Di sini selanjutnya mekanisme perhitungan PPN. Yang pertama itu ada mekanisme nilai lain. Yang kedua mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan. Yang ketiga mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Di sini ada mekanisme nilai lain yang dipergunakan untuk usaha. Yang pertama itu untuk usaha jasa pengiriman paket. Yang kedua usaha jasa paket wisata. PPN yang dibayar sama dengan 10% dikali DPP nilai lain sama dengan 10% dikali 10% kali nilai tagihan. Hasil 1% dikali nilai tagihan per penjualan. Contoh example paket wisata ke Bali senilai 100 juta PPN 10% dikali 10% dikali 100 juta menghasilkan 1 juta. Yang kedua, mekanisme pengkreditan pajak masukan. Mekanisme perhitungan PPN terhadap usaha-usaha tertentu atau penjualan batas tertentu dengan cara mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Namun pajak masukan berdasarkan persentase dari pajak keluaran. Yang pertama, usaha semata-mata penjualan mobil bekas. Yang kedua, usaha semata-mata pedagang emas perhiasan. Yang ketiga, usaha dengan omset sampai dengan 1,8 miliar. Usaha mobil bekas dan emas perhiasan. Sini mobil bekas, pajak keluaran sama dengan 10 dikali harga jual, pajak masukan sama dengan 90% dikali pajak keluaran. PPN-nya pajak keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 10% dikurangi dalam kurung 90% dikali 10% lalu dikali jual sama dengan 1% dikali harga jual. Yang kedua, pedagang emas perhiasan. Pajak keluaran sama dengan 10 dikali harga jual, pajak masukan sama dengan 80% dikali pajak keluaran. PPN-nya pajak keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 10% dikurangi dalam kurung 80% dikali 10% lalu dikali jual sama dengan 2% dikali harga jual. Semua pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak dapat dikreditkan. Omset sampai dengan 1,8 miliar bagi PKP yang penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak lebih dari 1,8 miliar setahun, itu dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut. Untuk usaha barang kena pajak, itu pajak keluarannya sama dengan 10% dikali harga jual, untuk pajak masukan sama dengan 70% dikali pajak keluaran, untuk PPN-nya pajak keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 3% dikali harga jual. Untuk usaha jasa kena pajak, pajak keluarannya itu 10% dikali harga jual, untuk pajak masukannya 60% dikali pajak keluaran, lalu PPN-nya sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan sama dengan 4% dikali harga jual. Pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya di sini mekanisme umum pajak keluaran dikurangi pajak masukan, yaitu mekanisme perhitungan PPN dengan cara mengurangkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa yang sama. Selanjutnya, mekanisme pajak keluaran pajak masukan PPN. Yang pertama itu pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur. Yang kedua, setiap terjadinya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib dibuatkan faktur pajak, di mana faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN. Meliputi faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran dan faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan.
Selanjutnya, pajak keluaran pasal 1 angka 25 yaitu PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau karena ekspor barang kena pajak. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kalila. Pada Kalila saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak masukan. Jadi pajak masukan itu merupakan PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP dan itu ada beberapa alasannya, yaitu karena yang pertama perolehan BKP, yang kedua penerimaan JKP. Nah, pemanfaatan BKP itu tuh tidak berwujud dan pemanfaatan JKP itu tuh dari pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan JKP itu tuh berasal dari luar daerah pabean. Dan yang terakhir ada impor BKP. Nah, untuk contohnya, ini ada PT-an bergerak di bidang distributor alat listrik. Nah, transaksi dalam bulan Januari tahun 2007 itu tuh sebagai berikut. Pada tanggal 3 bulan 1, itu mereka membeli barang dagangan seharga 15 juta. Lalu pada tanggal 5 bulan 1, mereka menjual barang dagangannya itu tuh seharga 10 juta. Nah, pada tanggal 7 bulan 1 menjual barang dagangan seharga 20 juta. Nah, harga tersebut itu tidak termasuk PPN. Nah, yang ditanyakan berapa pajak keluaran dan pajak masukannya. Untuk pajak keluarannya yaitu 10% dari penjualan, yaitu 10% dikali 10 juta. Itu 10 juta itu menjual barang dagangan pada tanggal 5 bulan 1. Jadi 10% dari 10 juta itu 1 juta. Lalu untuk yang kedua, untuk tanggal 7 bulan 1 itu kan menjual barang dagangan sebesar 20 juta. Nah, 20 juta dikali 10% itu hasilnya 2 juta. Maka jumlah pajak keluarannya itu tuh 1 juta ditambah 2 juta hasilnya 3 juta. Next. Nah, untuk pajak masukan 10% dari pembelian yang mana 15 juta tadi, yaitu 10% dikali 15 juta. Jadi 1.500.000. Nah, untuk jumlahnya, pajak keluaran sebesar 3 juta, yaitu hasil dari 2 juta ditambah 1 juta tadi. Nah, untuk pajak masukannya itu tuh sebesar 1.500.000. Sehingga pajak yang harus dibayar ke kas negara adalah pajak keluaran dikurang pajak masukan, yaitu 3 juta dikurang 1.500.000, maka hasilnya 1.500.000. Nah, untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran yaitu ada yang pertama, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Lalu yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, Jeep, station wagon, van and kombi, kecuali mereka merupakan barang dagangan atau barang yang disewakan. Lalu yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Lalu yang kelima ada perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Lalu yang keenam, untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan, maka JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 13 ayat 6. Lalu yang ketujuh ada perolehan BKP atau JKP yang mana pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang ke-8, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditentukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi. Nah, untuk faktur pajak, setiap PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap yang pertama penyerahan BKP atau JKP. Lalu yang kedua, ekspor BKP. Nah, fungsi faktur pajak tersebut yaitu untuk membuat bagi yang membuat disebut faktur pajak keluaran atau PK, dan bagi yang menerima atau pembeli disebut faktur pajak masukan atau PM. Untuk bentuk faktur pajak itu tuh sesuai dengan
13 PJ 2010 mulai 1 April 2010 itu disesuaikan menurut kepentingan PKP, boleh besar atau kecil. Lalu yang kedua ada dokumen seperti invoice atau nota, asal mencantumkan isi persyaratan minimal FP bisa dipersamakan sebagai FP, faktur pajak. Nah, yang harus dicantumkan paling sedikit itu tuh yang pertama ada nama, lalu alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, lalu nama alamat NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Jika kepada yang tidak jelas identitasnya atau konsumen akhir. Lalu ada jenis barang atau jasa, lalu jumlah harga jual atau penggantian, dan juga potongan harganya. Lalu PPN yang dipungut, lalu PPN barang mewah yang dipungut jika ada, lalu kode, nomor seri, dan juga tanggal pembuatan faktur pajak. Lalu yang terakhir ada nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak atau kecuali pedagang eceran. Lalu untuk faktur pajak harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar baik formal maupun material dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. Nah, ini merupakan contoh faktur pajak, yang dimana ada kode dan nomor seri faktur pajak, lalu lalu ada nama, alamat NPWP, dan juga tanggal pengukuhan PKP. Lalu ada pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak itu ada nama, alamat NPWP, lalu nama barangnya, harga jualnya, NPKP, terus harga jual atau penggantian atau uang muka dikurangi potongan harganya. Lalu ada PPN, besaran PPN-nya berapa, terus pajak penjualan atas barang mewah jika ada, lalu tanggal dan tanda tangan. Nah, untuk kode nomor seri faktur pajak, 2 digit di awal itu tuh merupakan kode transaksi. Lalu digit ketiga itu ada kode status, yang dimana kode faktur pajak standar. Lalu 3 digit setelahnya itu tuh kode cabang. Lalu 2 digit selanjutnya itu ada tahun penerbitan, diambil tahun belakangnya. Lalu digit sisanya itu merupakan nomor urut, yang dimana dari tahun penerbitan dan nomor urut itu tuh merupakan nomor seri faktur pajak standar. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk 01 kepada penjual biasa atau selain pemungut PPN. 02 kepada pemungut bendaharawan. Ini merupakan kode transaksi 2 digit pertama tadi ya teman-teman. Terus untuk kalau semisal 03 itu kepada pemungut PPN lainnya. Lalu 04 itu yang menggunakan DPP nilai lain kepada selain pemungut PPN. Kalau 05 yang pajak masukannya didim kepada selain pemungut PPN. Lalu 06 itu penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN. Kalau 07 yang PPN-nya tidak dipungut kepada selain pemungut PPN. Kalau 08 yang dibebaskan dari pengenaan PPN kepada selain pemungut PPN. Yang kalau 09 penyerahan aktiva pasal 6D kepada selain pemungut PPN. Untuk kode statusnya yang 0 itu tuh normal, kalau yang 1 itu tuh penggantian. Nah, untuk untuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar menurut pasal 13 ayat 6, untuk dokumen tertentu itu tuh harus memuat sekurang-kurangnya tuh yang pertama ada identitas yang berwenang menerbitkan dokumen, lalu yang kedua ada nama dan alamat penerima dokumen, yang ketiga NPWP dalam hal penerimaan dokumen adalah wajib pajak dalam negeri, yang keempat jumlah satuan barang apabila ada DPP dan jumlah PPN terutang kecuali dalam hal ekspor. Nah, untuk dokumen di bawah ini diperlakukan sebagai faktur pajak standar sepanjang memenuhi persyaratan tersebut atau yang di atas, yaitu yang pertama ada PIB yang dilampiri SSP atau bukti pungutan pajak oleh DJBC atau Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lalu yang kedua ada PEB yang telah di Fiat muat ulang oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai yang dilampiri invoice. Lalu yang ketiga, surat perintah penyerahan barang atau SPPB yang dibuat oleh Bulog atau Dulog untuk penyaluran tepung terigu. Lalu yang keempat, faktur notabun penyerahan atau PNBP yang dibuat oleh Pertamina untuk penyerahan BBM atau non-BBM. Yang kelima, tanda pembayaran atau kwitansi telepon. Yang keenam, tiket
tagihan surat muatan udara atau airway bill atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Yang ketujuh, SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Dan yang terakhir ada nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Untuk jenis dan saat pembuatan faktur pajak, itu yang kedua, yang pertama, faktur pajak atau biasa, itu jika belum ada pembayaran, maka dibuat pada saat penyerahan. Nah, contohnya itu pada tanggal jualnya tuh tanggal 3 bulan November tahun 2010, maka faktur dapat dibuat maksimal itu di tanggal 3 bulan 11 atau November tahun 2010. Nah, jika sudah ada pembayaran tetapi belum terjadi penyerahan, maka dibuat pada saat pembayaran. Nah, contohnya itu tanggal dibayarnya itu pada tanggal 3 November 2010, dijualnya itu pada tanggal 10 November tahun 2010, maka faktur dibuat itu pada tanggal 3 November, bukan tanggal 10-nya. Lalu untuk faktor pajak gabungan itu dapat dibuat kepada pembeli yang sama dalam 1 bulan. Paling lambat dibuat akhir bulan yang sama dengan bulan penyerahan atau pembayaran. Nah, untuk larangan membuat faktur pajak menurut pasal 14 ayat 1 dan 2, orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, lalu dilarang membuat faktur pajak dalam hal faktur pajak telah dibuat, pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas negara. Nah, untuk cara menghitung PPN yang terutang, itu tuh tarif PPN dikali DPP. Nah, untuk contoh cara menghitung PPN yang terutang, itu tuh yang pertama penjualan tunai BKP oleh PKPA. Misalkan harga jualnya itu 25 juta. Nah, untuk PPN terutang 10%, maka 10% itu dikali 25 juta, maka hasilnya 2.500.000. Nah, PPN sebesar 2.500.000 ini tuh merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA dan pajak masukan yang dibayarkan oleh pembeli BKP. Lalu yang kedua, penyerahan JKP oleh PKPB. Nilai penggantian itu sebesar 20 juta, maka 20 juta dikali 10%, maka 2 juta, maka sebesar 2 juta. Nah, untuk PPN 2 juta ini itu merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPB dan pajak masukan yang dibayar oleh penerima JKP. Lalu, untuk impor BKP, semisal nilai impornya itu sebesar 15 juta, maka 15 juta dikali 10%, maka PPN-nya itu sebesar 1.500.000 yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, merupakan pajak masukan yang dibayar oleh pihak yang mengimpor BKP tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Lila. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Pengkreditan pajak masukan. Eh, PM dikreditkan dengan PK untuk masa pajak yang sama. PK lebih besar daripada PM, selisih dibayar oleh PKP. Ketika PM lebih besar dari PK, selisih dapat diminta kembali atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Dalam hal belum ada PK dalam suatu masa pajak, pajak masukan tetap dapat dikreditkan. Next, ada pengkreditan pajak masukan dalam suatu masa pajak dalam hal PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Dalam hal penyerahan itu ada dua. Yang pertama, terutang pajak itu PM dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan dan PM tidak dapat diketahui dengan pasti. PM yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dapat dikreditkan. Lalu yang kedua itu ada tidak terutang pajak PM sama dengan tidak dapat dikreditkan. PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Next. Di sini ada contoh PKP. PKP melakukan beberapa macam penyerahan. Yang A itu penyerahan terutang PPN sebesar 25 juta, pajak keluarannya 22.500.000. Yang B penyerahan tidak dikenakan PPN itu sebesar 5 juta dan penyerahan dibebaskan dari PPN sama dengan 5 juta. Pajak masukan yang dibayar atas perolehan itu BKP atau JKP terutang PPN
sebesar 1.500.000 dan BKP atau JKP tidak dikenakan PPN sebesar 300.000. BKP atau JKP dibebaskan dari PPN sebesar 500.000. Nah, PM yang dapat dikreditkan dengan PK itu 2.500.000 hanya sebesar 1.500.000. Next. Sini ada contoh PKP melakukan dua macam penyerahan. Yang pertama itu ada penyerahan terutang PPN sebesar 35 juta dan pajak keluarannya 3.500.000. Yang kedua itu ada penyerahan tidak terutang PPN sebesar 15 juta. PM yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP yang berkaitan dengan sumber penyerahan sebesar 2.500.000. Sedangkan PM atas penyerahan yang terutang PPN tidak diketahui dengan pasti. PM sebesar 2.500.000 tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan PK sebesar 3.500.000. Besarnya PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Keuangan. Oh, di sini ada pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang dikenakan PPh dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Pengusaha yang dikenakan PPh dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu PM dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Next. PM yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Sepanjang PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasikan dengan harga perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan dan belum dilakukan pemeriksaan. Nah, ini itu selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Apabila jangka waktu tersebut sudah lampau atau sudah lewat, pengkreditan PM dapat dilakukan melalui pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan. Lalu di sini ada pemungutan PPN. Bendaharawan pemerintah, badan, dan instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN. Selanjutnya ada objek PPNBM. PPNBM dikenakan atas dua. Yang pertama itu penyerahan BKP yang tergolong mewah. Ada 3, itu yang pertama oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Yang kedua ada dalam daerah pabean. Yang ketiga ada dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Yang kedua itu ada impor BKP yang tergolong mewah. PPNBM dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP yang menghasilkan barang mewah atau pada waktu impor. Next. Sini selanjutnya ada dasar pertimbangan pengenaan PPNBM. Atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atas impor BKP yang tergolong mewah, di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM dengan pertimbangan yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir itu perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Next. Selanjutnya ada tarif PPN dan PPNBM. Tarif PPN itu ada 2, yang pertama itu 10%, udah naik jadi 11%, lalu yang kedua ada atas ekspor BKP 0%. Lalu untuk tarif PPNBM itu paling rendah 10%, paling tinggi 200%, lalu yang terakhir itu atas ekspor BKP yang tergolong mewah 0%. Nah, di sini ada contoh PPNBM. PKP atau perusahaan yang melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang mewah harus memungut PPNBM. Misalnya, PT ABC menjual barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM 20%. Nilai penjualan transaksi tersebut adalah sebesar 50 juta. Nah, jawabannya itu harga jualnya kan 50 juta. Lalu PPN-nya 10% dikali 50 juta itu sama dengan 25 juta.
Lalu PPNBM-nya itu 20% kali 50 juta juga, sama dengan 100 juta. Nah, jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Lalu untuk jurnalnya itu ada kas di debit atau piutang dagang sebesar 65 juta. Lalu di kreditnya itu ada penjualan sebesar 50 juta, PPN keluarannya 5 juta, dan PPNBM yang masih harus di store itu 10 juta. Nah, untuk jurnal PPNBM-nya bagi pembeli itu pembelian di debit sebesar 50 juta, PPN masukan sebesar 25 juta, dan kas di kredit sebesar 75 juta. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau masih ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.